Salam Suksma Angling Dharma. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sehat, salam semangat, salam elade, elade hidup jaya merdeka rahayu. Selamat malam kepada semua para sinar, para abdi, para utusan, para pengiring, para pengayah, para pelayan, para kesatria, penyebar ajaran Dharma, ajaran kebajikan dan kebijakan, pelindung, penegak, dan juga pembela Dharma, para kesatria, Laskar Angling Dharma Bali Dwipa, dimanapun kalian berada. Selamat malam, Guru Atuk. Malam ini pukul jam berapa niki? 19.24 ada di Pesanggerahan. Saya berdoa kepada kalian semua, semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jaga kesehatannya, jaga kondisinya, jaga pikirannya, jaga batinnya, jaga lahirnya. Baik-baik membawa diri. Ya, belajarlah banyak bersyukur agar rohani kalian sehat. Jaga kesehatan fisiknya, jaga istirahatnya, jaga makannya. Ya, tingkatkan wujud berserah, tingkatkan jiwa berserah dirinya, banyak berdoa, bersembahyang, banyak beramal kebaikan, karena kita tidak tahu umur, tidak tahu kapan kita akan menghadap pada beliau. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha menjaga titipan yang diberikan oleh Tuhan, yaitu inilah fisik kita, rohani kita jaga. Termasuk apapun pemberian dari Tuhan, kita harus bisa jaga di samping kita bersyukur. Begitu juga dengan turunnya suatu ajaran kesucian, ajaran Dharma, ajaran kerahayuan seluruh umat manusia, yaitu ajaran spiritual Suksma Ang Dharma. Itulah ajaran ketuhanan, bukan ratu yang menciptakan, cuma lewat lantaran ratu. Ratu secara pribadi saya lahir tidak tahu apa-apa, dalam artian tidak pernah terbersit pikiran dari jauh-jauh hari, punya cita-cita akan menjadi guru, akan menciptakan suatu ajaran baru atau ajaran untuk menyempurnakan masalah ibadah bakti umat manusia. Ratu bisa bicara seperti itu, tidak pernah. Semua sudah kehendak Tuhan Yang Maha Esa, kehendak Yang Widi namanya, kehendak Sang Yang Jagat Dewa Batara, yang sudah memberikan titah izin pada ratu secara lahir untuk menyebarkan ajaran tersebut. Jadi para sinar, kalau sudah mengerti dasar asal usul ajaran itu, para sinar harus percaya bahwa apapun yang dihadirkan oleh Tuhan pasti punya tujuan. Ya, tidak mungkin contoh hal yang buruk saja. Ini kan kalau ajaran kesucian kan suatu hal yang baik, yang sangat kita syukuri. Dari hal yang buruk saja Tuhan berikan sesuatu pada umat manusia seperti corona kemarin. Ya, itu kan secara lahir kan suatu musibah, suatu malapetaka, suatu wabah penyakit. Tapi ternyata di balik itu kan ada hikmahnya. Manusia bisa belajar untuk kita jadi manusia banyak introspeksi diri, biar tidak sombong, takabur, biar kita jadi manusia eling ingat atas kebesaran Tuhan, biar kita tidak lupa diri. Dengan adanya berbagai macam penyakit atau musibah yang lainnya, kita jadi manusia kan mempunyai rasa khawatir. Paling tidak kita jadi manusia yang ingin selalu dekat pada beliau. Begitu sebaliknya, ada ajaran suatu keselamatan, itu harus disyukurin. Artinya pasti ada tujuannya. Tujuannya apa? Agar umat manusia menjadi imannya lebih kuat. Karena sejatinya kedepannya akan banyak terjadi ujian-ujian cobaan hidup yang akan selalu diturunkan oleh Tuhan. Itu semua Tuhan menurunkan itu karena pertama pasti karena Tuhan tujuannya adalah menguji kita sejauh mana sih manusia itu ketawakalannya, ketaatan, ketundukannya, jiwa berserah dirinya pada Sang Maha Pencipta. Karena selama ini Tuhan sudah juga banyak menurunkan suatu ujian cobaan, tapi manusia kalau masa lahir itu gak kapok-kapok. Kita sudah banyak diberikan peringatan, kita sudah diingatkan terus, bahkan sudah banyak hukuman, tapi manusia kurang introspeksi diri. Makanya dengan adanya suatu ajaran ketuhanan yang kembali hadir
untuk menyelamatkan umat manusia, terutama iman-iman manusia yang mau sadar diri untuk belajar. Kalau kita selalu leha-leha dalam hidup ini karena merasa diri, percaya diri, punya kemampuan sendiri, karena kita sudah pintar pandai, hilangkan pikiran itu. Kalau sudah ada ajaran baru turun, ajaran yang untuk menyempurnakan, melengkapkan masalah hubungan batin dan lahir kita kepada Tuhan, artinya manusia itu harus banyak belajar lagi bahwa Tuhan itu sayang sama kita. Seperti Guru Ratu menurunkan ajaran ini kan karena kehendak beliau, bukan atas kehendak Ratu pribadi. Jadi semoga para sinar bisa paham, mengerti, dan bisa melaksanakan tugas dengan baik, dan juga bisa tentunya artinya melaksanakan apa yang sudah Guru Ratu berikan, agar kalian rahayu dan juga keluarganya, kepada siapapun yang mungkin sudah kalian berikan bimbingan. Karena sejatinya Tuhan menurunkan sesuatu hal yang baik, positif, kita harus bersyukur. Itu pertanda Tuhan sayang karena melihat anak-anaknya di dunia ini, ciptaan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan beliau yang harus disayang, dibina, dituntun, dididik. Tapi kita sebagai manusia yang selalu lengah, yang selalu jumawa, yang selalu ya cuek, yang selalu kayak bahasa lahir itu kita terlalu kayak bahasa lahir itu menganggap sepele, nyampang, kita selalu nyampang. Coba kita jalankan dengan tulus, dengan baik. Sudah ada ajaran yang untuk melengkapkan, untuk menyempurnakan masalah ibadah bakti. Kalau kita dengan tulus melaksanakan dengan dasar keyakinan, iman yang baik, yang bersih, hati jiwa tulus dan bersih itu, pasti kalian hidup akan jauh lebih tenang daripada yang kemarin-kemarin, dan rezeki anak kemudian akan dibukakan. Segala kesulitan-kesulitan hidup akan banyak diberikan jalan untuk membukakan ya pintu-pintu kemudahan menyelesaikan segala persoalan hidup. Ya, jalankan ajaran spiritual dengan baik, yaitu untuk menambahkan bakti kita, bakti ke dalam dulu sampai kita bakti yang di luar, bakti sehari-hari, hari tertentu, dimanapun maupun sebelum melaksanakan apapun, kita ibadah ke dalam dulu, mohon izin pada Tuhan yang Maha Esa. Rahayu sarsami elande hidup ya mereka rahayu.